Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Nama Mas Elia Miron atau Mbak ya, ini kayaknya juga bingung ya. Belakangan ini tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Hal itu setelah dirinya tampil di podcast Dr. Richard Lee dengan membicarakan kontroversi antara agamanya dan agama Islam. Tak hanya itu, dirinya juga kerap melakukan live TikTok untuk membahas soal kontroversi surah-surah dalam Al-Quran yang dinilainya keliru. Bahkan ia sempat meminta Kementerian Agama untuk memperbarui isi dan kandungan Al-Quran. Apakah Mas atau Mbak Elia ini menghina Nabi Muhammad dan agama Islam? Mengapa akhir-akhir ini banyak orang yang bersikap kurang ajar terhadap Islam dan umatnya? Bagaimana ulama dan umat Islam menyikapi masalah ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Siasa Institut, Bung Iwan Januar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Iwan? Halo, mudah-mudahan semua juga sehat ya. Alhamdulillah. Baik, Bung Iwan, lagi-lagi belakangan Thomas atau Mbak Elia ini membuat geram netizen karena ulahnya yang kontroversi di TikTok agar Kementerian Agama merevisi tafsir Al-Quran, dan Elia ini juga menyebut tafsir Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157 merusak pandangan teologi kekristenan dan dianggap sebagai pemicu perpecahan antara umat beragama di Indonesia. Apakah Elia tergolong melecehkan Al-Quran dan sebagai pemecah belah bangsa Indonesia, Bung Iwan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa kabar petang dimanapun berada. Jadi memang eh, orang-orang dengan pernyataan atau opini yang lompat pagar ya jadi mereka orang di luar Islam tapi kemudian membahas tentang ajaran Islam dan bukan dengan secara ilmiah tapi dengan sudut pandang mereka yang basically itu memang dari emosional, bukan sesuatu yang dari pijakan ilmiah. Kemudian dilemparkan ke publik, baik itu di media sosial ataupun di acara-acara lain seperti itu. Ya, sebetulnya ini merupakan gambaran dari fenomena kebebasan berpendapat, ya, freedom for speech yang memang itu dijamin di dalam sistem demokrasi. Karena memang dalam sistem demokrasi kan orang boleh ngomong apa saja, apalagi dalam demokrasi yang berlaku di negara Barat yang begitu liberal, orang melakukan yang kita sebut sebagai hate speech ya, atau pelecehan penistaan agama itu sesuatu yang sah-sah saja seperti itu. Nah di Indonesia ini ada tendensi memang sudah mulai mengarah ke sana, walaupun memang masih ada kita bersyukur tuh masih ada pihak-pihak yang kemudian concern ya, pihak-pihak yang kemudian juga berani melaporkan, memberikan tindakan atau menegur, tapi ini berulang terus. Artinya bahwa masyarakat, sebagian masyarakat di Indonesia ini itu mereka mulai semakin berani untuk menyuarakan pendapatnya yang kalau dilihat dari sudut pandang agama kita, agama Islam, itu sesuatu yang kategorinya sudah penistaan agama. Ini dalam kasus yang tadi ditanyakan, itu memang sebetulnya sama sekali nggak ada pijakan secara ilmiah. Kalau secara ilmiah sebetulnya bisa dilakukan kemudian di forum-forum diskusi ilmiah ya antara pakar katakanlah yang Muslim ataupun yang bukan Muslim, lalu membicarakan tentang ayat-ayat yang dianggap kontroversial atau dianggap sesuatu yang katakanlah menurut mereka itu bertentangan dengan prinsip agama mereka, itu bisa didiskusikan secara ilmiah, bukan dengan dilempar ke forum media sosial. Kenapa? Karena kalau forum media sosial itu kan orangnya beragam, tanggapannya beragam, bisa positif, bisa negatif, bisa marah banget seperti itu. Kalau memang tujuannya ingin melakukan diskusi ilmiah, maka dibuat forum saja yang itu memang dihadiri oleh kalangan terbatas, orang mereka yang memang punya kapabilitas dan punya kapasitas yang mampu dalam membahas tentang topik-topik agama. Tapi yang dilakukan oleh orang ini ya, ini memang lebih mengarah kepada kemudian upaya melakukan lompat pagar yang sudah kategorinya merupakan penistaan agama. Kalau misalkan dia sampaikan itu hanya di komunitasnya, di kelompok
agamanya, itu no problem, itu hak mereka. Kita nggak bisa melarang, nggak bisa memaksa. Tapi kalau sudah dilemparkan ke kemudian ke media sosial, dikonsumsi oleh publik, maka kalau di situ terbukti ada kemudian ada yang namanya hate speech, kemudian ada penistaan agama, itu patut ditindak dan dilaporkan. Begitu. Ya. Baik, Bung Iwan, ya tampaknya lompat pagal dengan kontroversi, ya seperti juga si pewawancara juga menanyakan yang bersangkutan itu kontroversi gitu ya, dari segi Mas atau Mbak, dan juga baru-baru ini juga yang dinyatakan Eli ini mengajak menandatangani petisi untuk reformasi tafsir Al-Quran kepada Kementerian Republik Indonesia. Apakah orang-orang seperti Elia ini mengidap Islamofobia, dan apakah ini cermin ironi kebebasan berekspresi yang dijamin dalam sistem demokrasi, Bung Iwan? Iya, yang pertama jelas ini satu satu konsekuensi ya dari sistem demokrasi yang menganut prinsip freedom for speech itu orang boleh ngomong apapun. Ini memang konsekuensi yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Artinya kalau kaum muslimin tidak ingin hal seperti ini terulang, maka jangan pakai sistem demokrasi. Karena dalam demokrasi itu ada jaminan dari undang-undang dan juga secara konsensus ya nggak tertulis orang boleh menyampaikan apa saja. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang ini sudah merupakan kategorinya penistaan agama sampai mengajak kepada netizen, kepada halayak untuk membuat petisi supaya Kementerian Agama merevisi Al-Quran. Hak dia apa begitu kan? Lalu dia bukan Muslim. Yang Muslim saja tidak punya hak untuk melakukan itu. Karena Al-Quran ini sesuatu yang datang bukan dari manusia. Bukan dibuat oleh Nabi Muhammad, oleh para sahabat, tapi langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam Al-Quran kita bisa buka banyak ayat yang Allah menegaskan bahwa dialah Al-Quran dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Tidak ada sama sekali kemudian campur tangan manusia termasuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang di luar Islam yang dia kemudian mengajukan petisi untuk mengubah kandungan dari Al-Quran yang dianggap bertentangan dengan keyakinan dia gitu, ini sudah penistaan agama. Dia tidak punya hak, ini sudah lompat pagar, bahkan sudah merupakan tindakan hate speech ya, karena sudah mengajak kepada orang membenci Al-Quran. Jadi kalau ditanyakan apakah dia mengidap Islamofobia, bisa jadi seperti itu. Karena kalau dia tidak Islamofobia, dia tidak akan merasa terganggu dengan Al-Quran. Tapi dengan dia kemudian mengajak halayak untuk membuat petisi yang menekan atau meminta kepada Kementerian Agama untuk mengubah konten Al-Quran karena bertentangan dengan keyakinan dia, ini sudah hate speech, ini sudah kebencian, ujaran kebencian. Dan mestinya ya orang seperti ini memang diajak ngobrol dulu, didiskusi dengan tegas, dengan keras bahwa kalau ada sesuatu dalam Al-Quran yang bertentangan dengan keyakinan dia harus diubah. Karena Al-Quran itu sudah merupakan harga mati. Al-Quran itu sesuatu yang sudah hak. Ayat-ayatnya sudah jelas kebenarannya. Kalau ada orang yang merasa bahwa ada ayat Al-Quran, kandung Al-Quran yang bertentangan dengan keinginan dia, sebetulnya yang bermasalah dia. Sebetulnya otaknya yang kemudian tuh nggak nyampe memahami Al-Quran. Otaknya yang kemudian terlalu sempit di dalam memahami Al-Quran, begitu. Ya, baik. Ya, jadi emang otaknya yang perlu direvisi gitu ya, Bung Iwan. Betul. Ya, dan juga baru-baru ini menulis juga di media sosial dengan menyindir salah satu nabi, setidaknya saya tak seperti nabi palsu yang moralnya rusak dan isinya kosong. Atas tulisan sarkas Elia itu banyak yang menduga hal tersebut tertuju kepada Nabi besar Muhammad SAW. Apakah ini juga indikasi pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW, Bung Iwan? Ya, ini harus ditelusuri. Harus ditanya, diinvestigasi siapa yang dia maksud dengan nabi palsu itu. Kalau memang yang dimaksud betul dia mengatakan itu adalah ya Rasulullah SAW, ya nauzubillah. Orang seperti ini berat sanksinya. Kalau dalam hukum sekarang ya oke lah, ada KUHP, penistaan agama. Tapi kalau dalam Islam itu ada satu kitab yang ditulis oleh para ulama, diantaranya Imam Ibnu Taimiyah, yang kitab itu berjudul ya Sorib Maslul Liman Satimi Rasul. Jadi pedang yang terhunus untuk orang yang mencaci maki Rasulullah. Jadi kalau sampai ada orang yang mengatakan ya nauzubillah ya bahwa Nabi Muhammad itu nabi palsu, kemudian nauzubillah dikatakan amoral seperti itu, ini sudah jelas kategorinya penistaan agama berat. Dalam syariat Islam ini sanksinya hukuman mati seperti itu ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang gitu kan seringkali orang-orang yang punya opini demikian itu mendapat privilege ya, mendapat kemudian tempat
istimewa, kemudian juga dibela oleh sebagian kecil dari orang Islam dengan mengatakan, nah ini freedom for speech, bebas berpendapat, kemudian juga kita harus toleran pada perbedaan pendapat. Memang persoalannya ada orang-orang Islam segelintir yang mereka itu sok toleran, sok liberal, lalu mereka membela pemikiran yang malah menghujat agamanya sendiri. Sementara kalau ada orang Islam yang menyuarakan Islam yang kafah, menyuarakan penegakan syariat, menyerukan penegakan khilafah, itu malah dibenci luar biasa. Memang problemnya satu di sistem demokrasi, yang kedua ada kemudian privilege ya di negara ini yang nggak tertulis itu seperti memberikan privilege pada orang-orang yang menista agama Islam. Dan yang ketiga itu ada sekelompok kecil dari orang-orang Islam, tapi mereka ini di backup oleh media massa dan mereka kemudian seringkali melindungi orang-orang seperti demikian, Bung. Baik, Bung Iwan juga katanya dengan pengikutnya yang cukup lumayan banyak, Elia Miron ini sering mengunggah konten tentang agama Islam dan konten agama-agama lain dan memancing perdebatan dan menjadi perbincangan di media sosial, juga bahkan mengatakan di salah satu Quran itu Bani Israel itu bagian dari penjajah Yahudi itu. Apakah orang-orang seperti si Elia atau Mas Elia ini harus ditindak tegas, Bung Iwan? Ya harusnya Kementerian Agama dan Kepolisian segera turun tangan begitu ya. Kan negara ini katanya negara hukum. Kita harus percayakan pada aparat. Kita ada Kementerian Agama yang harusnya kemudian itu mendata, kemudian juga bisa mengawasi opini yang berkembang di masyarakat. Jangan cuma mengawasi radikalisme lah, ya. Kalau yang isu radikalisme kayaknya cepat banget, gercep banget itu. Ya Kementerian Agama juga kepolisian. Tapi kalau sudah kayak begini, ini seringkali harus menunggu laporan dulu dari masyarakat. Bahkan harus diviralkan dulu. Kalau nggak diviralkan, nggak ditindak seperti itu. Itu pun nanti kalau diviralkan ada seruan jangan main hakim sendiri. Sementara ini publik khususnya kaum muslim ini diminta untuk supaya katanya taat hukum. Nah, jangan terperangkap pada radikalisme. Nah, ini orang-orang seperti ini orang-orang sudah radikal, bahkan sudah radikal sesat gitu ya. Radikal sekuler, radikal liberal, yang mestinya kemudian kalau memang di negeri ini ada war on radicalism gitu ya, perang terhadap radikalisme, harusnya orang seperti itu segera ditindak, ditangkap, ya diberikan sanksi yang berat. Jangan cuma malah justru orang kaum muslimin yang memperjuangkan Islam disebut radikal, orang yang membela Hamas disebut radikal, memperjuangkan syariat, memperjuangkan khilafah disebut radikal. Sementara orang-orang yang ngawur, ngaco, ndablek kayak begini ini malah justru tidak kurang mendapat respon dari penegakan hukum baik oleh Kementerian Agama maupun dari aparat. Harusnya cepatlah ditangkap seperti itu, Bung. Ya, betul. Jadi jangan sampai giliran cuma spanduk aja sampai satu kompi tentara gitu ya, Bung, itu turun. Ya, nah betul. ini cuma satu Mas atau Mbak aja susah banget nangkepnya gitu. Dan kenapa Bung Iwan akhir-akhir ini banyak orang bersikap kurang ajar kepada Islam dan umatnya? Bagaimana ulama dan umat Islam menyikapi masalah ini, Bung Iwan? Iya, yang pertama memang tadi saya katakan seolah-olah ya di negeri ini ada privilege ya untuk orang yang mereka itu tanda kutip yang menyerang Islam, hate speech terhadap Islam. Apalagi kalau dia ada di lingkaran yang dekat dengan kekuasaan. Berkali-kali kita akan bisa sebut nama seperti Abu Janda, De Armando, Denny Siregar, seperti itu yang mereka melakukan hate speech, penistaan agama itu nggak mendapatkan tindakan hukum seperti itu. Sehingga akhirnya muncul orang-orang yang mereka tuh berani. Mereka berani untuk melakukan kemudian penistaan agama, hate speech ya, memprovokasi seperti itu. Jadi saya bilang bahwa di negeri ini cukup aneh ya. Ada orang-orang yang demikian tuh mendapatkan privilege, mendapatkan seperti keistimewaan, mendapat suaka untuk mengatakan begitu. Terus yang kedua juga karena ada sekelintir muslim tuh yang selalu membela mereka. Ya, jadi karena mereka ini anti radikalisme lalu membela liberalisme. Ya mereka nggak memandang bahwa yang diucapkan oleh orang-orang ini sebetulnya menista agama dia. Jadi orang-orang muslim yang membela mereka ini juga dipertanyakan nih agamanya apa mereka. Mereka nggak suka ada orang radikal, tapi mereka juga membiarkan orang radikal dari pihak lain menghina agamanya sendiri. Jadi dua hal ini memang yang saya perhatikan seringkali itu muncul dan menjadi lahan yang subur untuk munculnya penistaan agama di tanah air. Dan ketiga ya, ini kita seringkali kemudian bersikap terlalu lunak, terlalu toleran terhadap orang-orang yang menista agama. Karena apa? Karena dari mulai atas sampai ke bawah itu seringkali, mohon maaf ya, ini koreksi buat para
tokoh-tokoh agama seringkali mengatakan dakwah kita harus sejuk, harus toleran, berbineka. Akhirnya kemudian orang-orang yang melakukan penistaan agama ini mereka itu merasa aman, merasa nyaman. Karena begitu kemudian umat Islam bereaksi, marah, soalnya kemudian ada himbauan, umat jangan terpancing emosi, umat jangan kemudian marah, Nabi itu pemaaf loh, Nabi itu kemudian toleran loh, seperti itu. Sementara mereka ini tidak menyampaikan ayat-ayat ya yang datang dari Allah itu yang menyebutkan kemarahan dari Allah, teguran dari Allah kepada orang-orang yang suka menistakan agama. Jadi tiga hal ini yang menurut saya akhirnya selalu bermunculan orang-orang yang melakukan penistaan agama. Jadi bisa dikatakan kita ini jadi lahan subur penistaan agama. Baru akan selesai ketika kemudian warga turun tangan. Sampai di-spill lah kemudian ya profil si orang itu pribadi ya sampai nomor HP segala macam didatengin ya baru kemudian akhirnya minta maaf dan itu dianggap selesai. Ini problem kita sekarang di tanah air begitu, Bung. Ya, baik. Jazakallah Bung Iwan untuk penyampaiannya Baik. pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan tadi yang bersifat model-model elia-elia ini harus disikapi dengan tegas gitu ya, Bung. Jangan sampai di satu sisi tegas tapi di yang model-model begini nih malah takut gitu ya. Jazakallah sekali lagi Bung Iwan. Mudah-mudahan Bung Iwan merasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitas. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suwarnadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.